Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak di antara kita tatkala membaca Al-Quran hanya diniatkan untuk mencari balasan atau pahala saja dari Allah subhanahu wa ta'ala, melupakan niat-niat yang lain yang juga sangat besar keutamaannya. Tentu menghadirkan niat untuk mencari pahala tatkala kita membaca Al-Quran, ini adalah niat yang sangat mulia, niat yang sangat agung. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, jangan sampai kita melupakan niat-niat yang lain yang juga besar keutamaannya tatkala kita membaca Al-Quran. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya. Di antara niat-niat yang sangat mulia yang harus kita hadirkan tatkala kita membaca Al-Quran, di antaranya adalah hendaknya kita menghadirkan niat untuk mencari atau untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah niat yang paling besar dan paling penting di antara niat-niat yang lainnya, dan juga salah satu sebab tujuan diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas." Bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalamnya Al-Quran, hudal linnas, itu sebagai petunjuk manusia. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Al-Qur'an itu la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karenanya, semakin banyak kita membacanya dengan mentadaburinya, maka semakin banyak kesempatan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Man tadabbaral Qur'ana qaliban al-huda minhu tabayyana tariqal haq." Siapa yang mentadaburi Al-Quran dan berniat mencari hidayah darinya, maka dia akan ditunjukkan jalan yang benar. Kemudian di antara niat yang harus kita hadirkan tatkala kita membaca Al-Quran adalah niat mencari rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan membaca Al-Quran adalah salah satu bentuk sarana mendapatkan rahmat bagi pembaca dan pendengarnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah suatu kaum yang berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah yaitu Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, dan saling mempelajarinya, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah, yaitu ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan dinaungi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa haffathumul malaikah, dan mereka akan dikelilingi para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya. Kemudian yang ketiga, niat yang harus kita hadirkan tatkala kita membaca Al-Quran adalah kita berniat untuk mencari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah mengangkat derajat seseorang dengan kitab ini, yaitu Al-Quran, dan merendahkan yang lainnya dengan kitab ini. Hadis riwayat Muslim. Dan kemuliaan untuk pembaca atau sahibul Quran itu mencakup kemuliaan di dunia, di barzakh, di alam kubur, dan di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yuqalu li sahibil Quran," dikatakan kepada pemilik Al-Quran, "Iqra wartaqi warattil," bacalah dan mendakilah, naiklah dan bacalah dengan tartil, kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana engkau membacanya dengan tartil tatkala di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiru ayatin taqra'uha, karena sesungguhnya kedudukanmu di akhir ayat yang engkau baca. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara niat yang harus kita hadirkan tatkala kita membaca Al-Quran adalah
adalah kita berniat untuk mencari kesembuhan dan pemulihan dari seluruh macam penyakit. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara." Dan kami turunkan Al-Qur'an yang menjadi penawar dari segala penyakit dan rahmat bagi orang yang beriman. Dan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an adalah sebagai obat dari penyakit badan, penyakit ruh, dan juga dari penyakit hati. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata, "Falam yunzilillahu minas sama'i shifaan qattun fa'amma wala anfa'a fi izalati da' minal Qur'an." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit penawar bagi seluruh penyakit yang paling mujarab dan paling bermanfaat untuk menghilangkan dari berbagai macam penyakit daripada Al-Qur'an. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa niat yang harus kita hadirkan tatkala membaca Al-Qur'an. Semoga dengan ini kita semakin semangat untuk membaca Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an dan mempelajari Al-Qur'an. Wallahu a'lam bis-shawab. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.